Tidak ada lagi orang bisa melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah. Kecuali mungkin panggilan adzan silakan, tetapi sholatnya di rumah masing-masing. Kemudian gereja pun sama, vihara pun sama. Tidak ada lagi orang berkumpul lebih daripada 5 orang. Tidak ada lagi kantor-kantor buka, kecuali beberapa kantor yang ada 8 poin tadi yang perlu saya sampaikan. Energi, telekomunikasi, perbankan itu masih bisa buka. Pasar masih buka. Kegiatan logistik masih buka, kesehatan masih buka, perbankan masih buka. Tapi semua yang buka itu harus mengikuti protokol kesehatan. Contohnya misalkan tanah perbankan, dia harus mempersiapkan termogan untuk mengecek suhunya si nasabah, mempersiapkan tempat cuci tangan, harus memakai masker. Jadi sekarang semua yang ada di Kota Tegal mulai nanti tanggal 23 tidak boleh lagi keluar rumah tidak menggunakan masker. Pembatasan jam untuk operasional dibatasi sampai jam 20.00. Jadi sekarang ini pasar ataupun supermarket, minimarket dari jam buka jam 8 atau jam berapa lah ya. Jam 8 sampai jam 20.00 harus sudah close. Seperti di Jakarta itu kan atau tempat lain ada kendaraan dibatasi atau gimana? Ya, semua transportasi publik seperti angkot, mobil pribadi, contohkan sedan tidak boleh memuat lebih daripada 3 orang, depan 1, belakang 2. Misalkan katakanlah pakai minivan atau kijang seperti itu, dengan 7 seater, itu hanya boleh ditempati oleh 4 orang, 1 sopir, 1 tengah, 2 belakang, seperti itu. Warga masih boleh beraktivitas, Pak? Semua warga masih boleh beraktivitas, tapi aktivitas yang memang sangat-sangat urgent. Kalau tidak bisa keluar, tetap harus di dalam rumah. Ojol tidak boleh lagi mengangkut penumpang, hanya bisa mengangkut delivery order atau barang. Sama juga dengan yang lainnya. Tukang becak juga tapi masih boleh ya, Pak? Ya, tetap bisa, tapi dibatasi seperti itu. Pak, kalau jaminan buat dari masyarakat? Ya, untuk itu nanti karena kita akan menerapkan PSBB ini mulai hari Kamis, mulai besok Senin, jaring pengaman sosial harus sudah diberikan kepada masyarakat. Mulai hari Senin sampai hari Rabu terakhir. Jadi 4 hari Senin Tegal Timur, hari Selasa Tegal Barat, hari Rabunya Tegal Magadana, kemudian Tegal Selatan. Itu harus sudah selesai. Ada bentuk tunai yang akan diberikan? Gini, sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi tadi saya ada beberapa poin ada catatan saya. Jadi misalkan begini, PKH tentu diberikan, bantuan presiden yang 600.000 diberikan, bantuan Kementerian Sosial juga diberikan, bantuan kartu prakerja juga diberikan, bantuan untuk provinsi juga diberikan, kemudian bantuan dari kita pemerintah daerah seperti yang saya sampaikan tadi juga diberikan. Jadi semuanya sudah di-cover oleh bantuan-bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun Kota Tegal. Itu yang dapat semua seperti yang kemarin Betul, semua yang kemarin kita sampaikan. Berarti nggak semua warga berarti ya, Pak? Tidak semua warga. Artinya yang memang terdampak dalam artian yang warga miskin, kemudian yang tidak bekerja, begitu kan, orang miskin baru kan begitu. Kalau yang kaya kan mungkin tidak perlu dibantu ya. Itu masih dengan sebangko sebulan sekali, Pak? Iya. Nah tadi ada masukan. Jadi mungkin juga kita akan melakukan mungkin dua kali dalam 1 bulan. Tapi nanti dilihat kondisinya. Mungkin di bulan sekarang April kan terakhir ini sekali, kemudian nanti mungkin Mei 2 kali. Tetapi dilihat sikonnya, karena kita mempersiapkan sampai 4 bulan ke depan. Kalau yang 600.000 bantuan itu akan diberikan pada siapa aja, Pak? Ada daftarnya tuh 6.933 orang. Itu dari pemerintah pusat. Di luar PKH, pasti tidak sama, Ini kan bantuan, ini perlu saya jelaskan juga ke masyarakat. Ini dari pemerintah pusat, dari presiden, dari kementerian, bukan dari Pemkot yang tunai tadi. Jadi itu semua datanya dari pemerintah pusat yang sudah terdata. Pak, soal anggaran ada perubahan nggak, Pak? Pasti ada perubahan, karena tadi ini berarti logistik kita berubah. Keperluan tadi kan dipimpin langsung oleh Pak Dandim sebagai wakil ketua gugus tugas untuk urusan logistik dikomandoi oleh Dandim. Beliau tadi menyampaikan berarti kita mungkin akan perlu rapid test, ya kan, untuk garda terdepan. Mungkin perlu APD yang yang lebih baik yang untuk medis maupun yang non medis. Pasti berubah anggarannya. Kemudian operasional
Operasi juga berubah, kenapa? Karena ini berarti cover all untuk seluruh kota Tegal. Dalam artian begini, karena kita harus operasi, ya, polisi harus keliling untuk meyakinkan masyarakat tidak di luar pada saat PSBB ini diterapkan. Iya, ada kecualinya. Kalau dia yang bekerja, apa namanya, bekerja kesehatan, kemudian bisnis yang memang harus berjalan, ya silakan saja. Tapi yang tidak berkepentingan, orang berkumpul, gerombol-gerombol tidak bisa lagi. Kafe buka, terus duduk di situ tidak boleh lagi. Warung tidak boleh lagi untuk jualan terus makan di situ. Semua harus dibungkus atau makan di rumah. Pak Wakil, tidak boleh itu artinya ada sanksi yang bisa diberikan? Betul. Tadi disampaikan oleh Bu Kapolres juga, pasti ada sanksinya sesuai dengan berwali yang ada ya. Nah, ini ada macam-macam. Bisa kepolisian bisa melakukan tindakan tilang, misalkan kalau dia melanggar itu kan. Misalkan contoh, setelah PSBB Anda menggunakan motor berboncengan, ya, setelah dicek, biasanya kan cuma cek SIM saja. Kita kan cek KTP-nya sama enggak. Kalau suami istri atau anaknya silakan saja, nah, gitu kan. Tapi kalau sudah beda alamat, pasti melanggar, itu pasti kena tilang. Saya atau Anda menggunakan mobil sedan, duduknya di depan. Kalau nanti udah PSBB, pasti kena tilang, kan begitu kan? Ketika yang ngeyel juga bisa lebih tegas lagi gitu ya. Lebih parah lagi, karena tadi Bu Kapolres menyampaikan kalau katakanlah ada masyarakat yang bahkan melanggar terus menantang kepada petugas, masuk ke KUHP pidana kan? Perwalnya sudah dibikin? Sudah jadi. Nanti tinggal hari ini ditandatangani. Pak Wakil, soal keamanan gimana Pak? Ya sama, tadi keamanan, jadi nanti ada operasi. TNI, Polri, Satpol PP akan berkolaborasi untuk operasi ke seluruh kota Tegal. Termasuk untuk meminimalisir ya, mencegah tindak kejahatan gitu ya. Ya, pasti, itu termasuk di dalamnya, itu. Orang ngumpul berlima aja nggak boleh, lebih dari 5 aja nggak boleh. Kembali ke logistik Pak, ini kan menjelang Ramadan, Ya. barangkali ada panik buying Pak dari masyarakat. Oh, enggak, himbauannya seperti apa Pak? Atau gini, seperti apa? masyarakat tetap seperti biasa saja. Dalam artian tidak usah panik gitu kan, nggak usah panik buying katakan membeli makanan yang berlebihan, tidak perlu. Karena saya udah berkomunikasi dengan Bulog, berkomunikasi dengan para distributor. Kita cek segala macam bagaimana kesiapan logistik kita. Insya Allah tidak ada masalah. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada publik. Yang perlu juga, jadi kota-kota lain yang akan melakukan PSBB, tadi juga saya ditelepon sama beberapa rekan dari Jawa Tengah menanyakan bagaimana caranya untuk PSBB. Saya kasih tahu ke mereka, karena direction dari Pak Gubernur, silakan belajar ke Kota Tegal untuk menanyakan bagaimana untuk hal-hal apa yang mau disiapkan. Saya sampaikan, ini bukan semata-mata hanya satu sisi saja, kita juga harus mempersiapkan logistik dengan benar, dengan baik. Makanya perlu komunikasi dengan Bulog, kemudian dengan distributor, bagaimana kesiapan itu. Insya Allah, karena kita tahu sebenarnya ada juga menjelang puasa, pasti kita mempersiapkan logistik dengan banyak, dengan bagus. Jadi semuanya oke. Pak, kembali ke akses masuk checkpoint itu kan hanya ada satu ya Pak. Ya Pak Wali begini, karena tadi kita pertimbangannya adalah untuk lebih memudahkan kita mengontrol, seperti pada saat dulu kita melakukan isolasi wilayah kan, sama seperti itu. Namun demikian, pastikan kita ada evaluasi pasti tetap begitu, nggak bisa kita melakukan sesuatu tanpa evaluasi. Nah, karena Pak Wali kepengen dalam 2 minggu ini dikontrol dengan benar dan ketat, tanpa, kalau kemarin saya hanya bisa menghimbau saja kepada masyarakat, sekarang sudah bisa dilakukan penegakan hukum. Makanya mungkin kita akan bisa memantaunya dengan evaluasi dengan cepat, nggak menunggu lama-lama lagi gitu. Jadi cuma ada satu checkpoint. Ya, sementara itu. Untuk Pertamina nanti gimana Pak sama pemadam kebakaran kalau ada sesuatu? Oh pasti kan jalan gini, bukan. Termasuk logistik misalnya. Ya gini, logistik pasti dikasih jalur yang bisa untuk masuk. Kemudian nanti yang tidak semuanya dipakai beton, mungkin ada yang pakai water barrier untuk memudahkan akses. Kita akan lihat kalau gini ya, yang pasti harus saya sampaikan kepada teman-teman adalah saya jamin logistik, BBM, kesehatan, pokoknya semua yang harus diperlukan oleh kan saya jamin bisa masuk. Dan itu prioritas pertama. Tidak akan seperti kemarin Kardinah ditutup, tidak ada orang. Ya, kalau kemarin kan misalnya bukan dong. Karena itu tadi, kalau kemarin kita pertama kali dulu tanggal 30 tentu saja karena kita belum pengalaman dan tidak ada kita benchmark kemana. Kalau sekarang kan kita evaluasi, jadi sekarang lebih cermat, lebih tepat. Oke, kalau gitu mungkin separuh kita pakai water barrier, separuh pakai beton kan gitu kan bisa seperti dan dijaga sama petugas Iya.
Pak, kalau mengenai tambahan anggaran dari pusat berapa? Kisaran berapa? Nggak ada, Nggak ada tambahan untuk PSBB ini, Pak? nggak ada. Oh, nggak ada yang ya? itu tadi Pak, yang dari presiden itu. Oh ya itu aja kan langsung kepada Support itu, langsung ya? support bantuan langsung ya, bantuan langsung. Pak, kalau jumlah dari penerimaan dari Pemkot Pak berapa? Dari 16.365. Belum ada yang berubah ya Pak? Belum, karena nanti begini. Saya juga ada bicara dengan DPR. Anggaran DPR untuk katakanlah reses nanti akan kita diskusikan dengan mereka untuk bisa dialihkan kepada bantuan sosial. Dan itu yang namanya realokasi. Tadinya reses coba kita ganti dengan bantuan sembako. Artinya apa nanti? Kalau katakanlah kita membutuhkan lebih banyak, kita sudah oke dengan DPR. Jadi ini sekarang tugas bersama. Pemerintah, eksekutif lagi sama-sama. Eksekutif membantu sembako, DPR juga membantu sembako. Saya kira luar biasa. Nanti kalau kita kurang, disisir lagi. Misalkan begini, besok mulai Senin kita udah deliver semua thread, terus ada warga yang belum kebagian. Dicatat sama kita semua. Nanti DPR bergerak untuk membantu yang itu. Jadi semuanya bisa Soal sinergi dan pemadaman kolaborasi. lampu itu sampai ke perkampungan atau hanya jalan protokol? Semua. Sampai perkampungan. Iya semua. Nanti semua. Karena ini untuk lebih secure lagi. Pak Wali tadi sampaikan semuanya.